Selain buat ngegame, kira-kira Infinix Hot 10s ini bisa ngapain lagi ya? Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan full review untuk Infinix Hot 10s. Kira-kira gimana dengan performanya secara keseluruhan? Let's check this out! Kalau secara look, kita ngerasa HP ini bukan untuk semua orang. Karena seperti yang kalian lihat di bodi belakang, kalian akan menemukan tulisan Legendary dan Mobile Legends dengan pattern Diamond Cut. Yang kalau kalian gak main gamenya, jadi gimana gitu. Tapi kalau kalian main, mungkin kalian bakal suka-suka aja. Bahan bodi belakangnya terbuat dari plastik yang terasa nggak solid. Karena kalian bisa ngerasain ada ruang saat kita pencet-pencet bodi belakangnya. Untuk frame kameranya sendiri bentuknya kotak dan cukup bumpy. Kelihatannya kayak ada 4 kamera, padahal cuma 3 karena satunya tulisan 48 megapiksel. Di bawahnya ada flash dan tulisan AI Super Nightscape. Di sisi kanan ada tombol power dan tombol volume. Di kiri ada slot SIM tray yang bertipe dedicated. Di atas kosong, dan di bawah ada 3,5 mm headphone jack, mikrofon, port micro USB, dan grill speaker. Kalau di bagian depan, kalian akan menemukan layar seluas 6,82 inch dengan screen to body ratio di 83,1%, cukup besar untuk ukuran HP. Frame kamera depannya bertipe water drop dan di atasnya ada earpiece. Sebenarnya desain masalah selera juga sih, tergantung preferensi kalian. Tapi kalau kalian lebih prefer punch hole, kalian bisa lirik Infinix Hot 10 biasa. Sebenarnya kalau desain masalah selera sih, cuma kalau untuk build quality agak kurang sih. Infinix Hot 10s ini menggunakan layar IPS LCD seluas 6,82 inch dengan resolusi 720x1640 pixel. Refresh rate-nya 90 Hz dengan touch sampling 180 Hz. Dan kerapatan layarnya di 263 ppi. Secara spek cukup meyakinkan untuk HP buat gaming. Warna layarnya cenderung cool dan gak bisa dibilang vivid banget, tapi cukup bisa deliver warna dengan baik. Scrolling di media sosial juga udah lumayan enak karena layarnya sudah di 90 Hz. Lumayan kekinian lah. Nah, yang jadi concern kita, pas di awal kita terima layarnya enak loh. Cuma makin kesini makin banyak kita ngalamin touch delay. So please Infinix, fix this ya. Kalau untuk speakernya, karena masih bertipe mono, jadinya biasa aja sih. Bisa nggak dipakai denger step di game? Sayangnya kurang sih. Harus dalam keadaan sepi baru kalian bisa denger. Itu pun nggak akan sensitif banget. Kalau untuk multimedia, menurut kita so-so lah. Karena speaker Infinix itu kalau yang mono speaker agak punchy di vokal. Mid sama treble-nya lumayan tebel, tapi bass-nya lumayan tenggelam sih di sini. Jadi buat kalian yang bass head, speaker ini nggak akan cocok buat kalian. Tapi kalau kalian suka nonton film yang penuh dialog, boleh lah. Ini preferensi kita ya. Di harga segini, kita lebih pilih HD Plus dengan 90 Hz dibanding Full HD Plus dengan 60 Hz. Karena Full HD Plus lumayan ngebebanin saat kita main game. Kamera utamanya menggunakan 48 megapiksel. 2 megapiksel lensa depth dan AI lens yang kita nggak tahu berapa megapiksel. Kalau untuk kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Hasil kamera utamanya di awal sebenarnya kita nggak expect bagus banget sih. Tapi untuk hasil kamera HP gaming, boleh lah. Di awal kita udah bisa bayangin color logicnya Infinix yang biasanya heboh di saturasi dan exposure. Tapi jujur makin kesini makin membaik. Gak ampe heboh gimana gitu. Tapi kalau di objek warna putih masih hancur. Detailnya lumayan dapet. Separasi warnanya agak kurang kalau di sini. Kalau untuk depth sensornya di harga segini udah bagus banget, tapi udah pasti nggak akan rapi ya, dan lumayan effort kalau objeknya nggak stabil. Yang bikin kaget low light-nya, lumayan terang loh, detailnya juga nggak habis-habis banget, apalagi kalau ditambahin night mode. Dan di harga segini untuk hasil night mode-nya udah bagus banget.
Untuk kamera depannya hasilnya ada perbaikan dari seri-seri sebelumnya. Kalau dulu kan Infinix bikin kita putih alus gitu dan detailnya hilang. Kalau di sini lumayan natural dan gak lebay-lebay banget. Detailnya juga masih dapet. Depth sensornya juga boleh lah dan lumayan rapih loh. Untuk perekaman video kamera belakangnya sudah bisa merekam di 1440p. Tapi menurut kita nggak ada perbedaan yang signifikan dengan 1080p-nya. Jadi lumayan useless. Hasil warna videonya cenderung ke arah cool, nggak stabil, fokusnya lumayan cepet, detailnya lumayan dapet. Ini 1080p 30 fps dari Infinix Hot 10s. Hasilnya kan bisa lihat sendiri lah. Di sini ntar kita cek fokus. Perekaman video kamera depannya juga sama bisa merekam di 1440p, tapi nggak ada bedanya juga. Focal length-nya cukup pendek, shaky udah pasti. Warnanya kalau di sini agak warm, beda banget sama kamera belakangnya yang cenderung cool. Ini 1080p 30 fps. Lumayan crop. Focal length-nya pendek banget. Ini aduh, harus agak jauh naruh tangannya baru kelihatan muka. Surprisingly, kameranya boleh juga, terutama di bagian low light dan night mode-nya. Menggunakan XOS 7.6.0 berbasis Android 11, secara tampilan masih mirip-mirip sama UI yang dulu, di mana tampilan app drawer-nya berdasarkan abjad dengan iklan di atasnya. Gak nyaman sih sebenarnya, tapi bisa dihilangin. Fiturnya lumayan unik-unik, contoh Kids Mode. Jadi kita bisa pilih aplikasi apa aja yang akan tampil di mode ini. Smart Panel buat naruh shortcut aplikasi yang bisa kita pakai, ada Pick Proof buat yang mau lihat konten sensitif tapi insecure diintip sama sebelahnya. Theft Alert yang berguna kalau kalian lagi ngecas di tempat umum. Jadi alarmnya akan berbunyi kalau ada yang cabut casannya. Sudah bisa OTG dan masih banyak lainnya yang dulu pernah kita jelasin. Untuk sensor biometriknya dilengkapi Face Unlock yang kadang agak miss sih pas ngenalin wajah kita. Kalau fingerprint sensornya lumayan presisi. Untuk sensor lainnya pas kita cek di sensor box lumayan lengkap, tapi gyronya masih software. Ya emang dari dulu XOS interface-nya agak kurang sih, cuma kalau untuk fiturnya lumayan unik-unik loh. Dibekali baterai besar di 6000 mAh secara pemakaian irit bos. Udah mana pakai layar HD Plus yang bikin tambah irit. SOT 8 jam doang mah santai. Apalagi kalau kita pakainya nggak terlalu berat-berat kayak ngegame. Sebagai gambaran, untuk main PUBG selama 26 menit, baterai HP ini berkurang 6%. Dari 85% ke 79%. Kalau untuk Genshin Impact selama 33 menit, baterainya berkurang 8%. Dari 79% ke 71%. Sedangkan untuk nonton YouTube selama 30 menit dengan brightness dan volume yang kita maksimalkan, baterainya berkurang 5%. Dari 67% ke 62%. Kalau untuk pengecasannya, sayangnya hanya dibekali charger 10 watt. Jadi kalau kalian ngecas dari 1 sampai 100 bisa makan waktu sampai 4 jam lebih. Tapi karena HP ini sudah support fast charging, kita coba juga cas pakai charger 18 watt. Hasilnya kita bisa dapat waktu di 3 jam 14 menitan. Masih tetap lama ya. Ya kalau masalah ketahanan baterai kita nggak ada komplain. Cuma kalau untuk ngecasnya, lama banget. Menggunakan chipset MediaTek Helio G85 dengan GPU Mali G52 MC2. RAM-nya 6GB dan internal storage-nya 128GB. Untuk pertama-tama kita tes dulu menggunakan Antutu dan kita dapat skor di 250.014 poin. Sedangkan untuk 3D Mark Slingshot Extreme kita dapat skor di 1429 poin dengan grafik skor di 1268 poin. Kalau untuk pengalaman gamingnya kita coba dulu di Mobile Legends. Hasilnya pas kita buka kita bisa main di mode high dengan mode HFR-nya bisa aktif. Feel bermainnya sih udah cukup enak. Hampir nggak nemu frame drop. Semua grafis terrender dengan baik. Terus untuk suhunya juga adem loh, cuma di 40 derajatan aja. Kalau untuk PUBG Mobile, kita bisa main di Smooth Ultra. Feel-nya sih nggak lancar-lancar amat, ada sesekali frame drop pas main. Oh iya, seperti yang kita bilang, karena gyronya masih software, jadi gyronya di sini nggak responsif. Kalau untuk suhunya masih aman lah, dalam kategori wajar di 43 derajat sampai 44 derajat.
Terakhir untuk Genshin Impact, jangan coba-coba main di atas low karena kalian akan ngerasain nge-lag yang parah. Tapi cukup aman kalau kalian main cuma di grafis low paling tinggi, atau yang paling bener main di lowest aja. Untuk suhunya sendiri masih di kategori aman, di 45 derajat. Untuk harga 2,1 jutaan udah bisa nge-game kayak tadi, udah mantep banget lah. Nah, masuk kesimpulannya nih, 2,1 juta untuk Infinix Hot 10s, lumayan worth it lah. Dengan SRP 2,1 jutaan untuk varian 6/128GB, kalian akan mendapatkan chipset yang lumayan enak diajak ngegame. Hasil fotonya lumayan, terutama di night mode, baterainya yang irit, dan layarnya dengan refresh rate yang lumayan kenceng. Kekurangannya ada di build quality yang terasa murah, UI-nya yang banyak iklan, sama tampilannya yang nggak simple. Sisanya cukup standar lah, kayak hasil video, speaker, dan lain-lain. Kalau masalah desain kita serahin ke kalian, dan lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!